Coba deh, kalau kita mikirin perusahaan yang sukses, apa yang langsung muncul di kepala? Pasti angka-angka kayak laba dan harga saham kan? Tapi gimana kalau ternyata angka-angka itu nggak menceritakan semuanya? Bahkan mungkin malah melewatkan bagian yang paling penting. Nah, hari ini kita bakal bongkar cara pandang baru untuk melihat nilai sebuah bisnis. Sebuah cara yang melihat dampaknya ke planet kita dan ke masyarakat, bukan cuma ke rekening banknya aja. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Selama puluhan tahun, dunia bisnis itu kayaknya cuma punya satu ukuran sukses, laba bersih. Tapi, pas kita lihat dampak nyata di sekitar kita, perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, makin banyak yang nanya, emangnya keuntungan finansial itu beneran satu-satunya hal yang penting? Di sini, kita bisa lihat pergeseran besarnya dengan jelas banget. Di kiri, itu cara lama. Fokusnya sempit, cuma soal uang. Tapi yang di kanan, nah, itu masa depannya. Akuntansi keberlanjutan. Ini bukan lagi cuma soal finansial, tapi juga soal dampak sosial dan dampak lingkungan. Tujuannya bukan cuma untuk gede dalam waktu singkat, tapi menciptakan nilai jangka panjang yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, melampaui laba bersih. Anda mungkin mikir, ya iyalah perusahaan harus tanggung jawab. Idenya sendiri emang bukan hal baru. Tapi yang seru adalah gimana ide ini berevolusi. Yang tadinya cuma pemanis, sekarang jadi pilar utama yang menentukan masa depan sebuah bisnis. Lihat deh perjalanannya di sini. Seru banget kan? Ini bukan tren sesaat. Dimulai dari gagasan sederhana soal tanggung jawab sosial oleh Howard Bowen di tahun 1953, terus berkembang jadi istilah yang lebih spesifik di tahun 90-an, dan sekarang, boom, jadi bagian inti dari strategi bisnis modern. Oke, kita udah tahu dari mana asalnya. Sekarang, yuk kita masuk ke dagingnya. Apa sih sebenarnya yang kita maksud pas kita ngomongin akuntansi keberlanjutan? Kuncinya tuh satu, sistem yang terintegrasi. Ini bukan laporan tambahan yang dibikin asal-asalan ya. Ini adalah cara yang sistematis buat ngumpulin data, menganalisis, dan melaporkan informasi tentang dampak perusahaan ke masyarakat, ke planet, dan tentu saja keuangannya. Kerangka yang paling populer buat ini namanya triple bottom line. Dan ini gambaran sempurnanya. Jadi bottom line atau intinya itu nggak cuma satu, yaitu laba. Tapi ada tiga, people atau dampak sosialnya, planet atau dampak lingkungannya, dan profit, kinerja ekonominya. Ketiganya ini harus seimbang. Oke, konsepnya udah dapet. Terus gimana cara perusahaan beneran ngelakuinnya? Yuk kita intip kotak peralatannya dan lihat alat apa aja yang mereka pakai buat ini. Prosesnya bisa kita sederhanain jadi 3 langkah kunci ini. Pertama, perusahaan harus beneran ngukur dampaknya, mulai dari emisi karbon sampai kebijakan karyawannya. Kedua, data mentah itu nggak bisa dilempar gitu aja. Perlu disusun pakai kerangka kerja standar. Dan terakhir, dipublikasiin dalam laporan yang transparan buat semua orang. Nah, ngomongin soal kerangka kerja standar, ada satu nama yang wajib banget Anda tahu. Global Reporting Initiative atau GRI. Anggap aja ini semacam bahasa global untuk pelaporan keberlanjutan. Tanpa GRI, tiap perusahaan bakal laporin dengan cara mereka sendiri, jadi mustahil buat kita bandingin satu sama lain. GRI inilah yang jadi standar emasnya, yang bikin semua orang ngomong pakai bahasa yang sama. Dan jangan kira ini cuma konsep global yang jauh di awang-awang ya. Di Indonesia sendiri, seperti yang bisa kita lihat, ekosistemnya udah ada dan mendukung banget. Mulai dari bursa efek yang bikin aturan main buat perusahaan publik, sampai ikatan akuntan yang mastiin standarnya benar. Ini semua adalah mesin yang kerja bareng buat mendorong transparansi, nunjukin betapa seriusnya hal ini dianggap di tingkat nasional. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Emangnya, kenapa semua ini penting? Kenapa perusahaan dan investor makin peduli sama yang namanya pelaporan keberlanjutan? Manfaatnya itu kayak efek domino yang positif. Makin transparan sebuah perusahaan, makin percaya investor dan pelanggan. Kepercayaan itu ngebangun reputasi yang kuat. Nah, dalam prosesnya perusahaan seringkali jadi nemu cara-cara baru buat lebih efisien. Puncaknya, perusahaan jadi menarik buat investor-investor terbaik. Mereka yang peduli sama pertumbuhan jangka panjang, bukan cuma keuntungan sesaat. Tapi, dan ini tapi yang gede banget, kita harus jeli. Nggak semua laporan keberlanjutan itu sama. Beda banget loh antara perusahaan yang beneran berkomitmen sama yang cuma pengen kelihatan bagus di atas kertas. Coba kita lihat bedanya. Di sini kelihatan jelas bedanya antara pengungkapan simbolis dan substantif. Yang simbolis itu lebih banyak cerita soal rencana dan tujuan. Bagus buat polesan citra. Tapi yang substantif, nah ini dia dagingnya. Isinya data yang bisa diukur, laporan tindakan nyata, dan fokus ke dampak yang bisa dibuktiin. Inilah yang dicari sama investor cerdas.
Terakhir, mari kita lihat kenyataannya. Menerapkan akuntansi keberlanjutan itu nggak gampang. Ada tantangan-tantangan nyata. Tapi di balik tantangan itu, ada peluang besar yang menanti. Tentu aja perjalanannya nggak mulus. Coba bayangin deh, gimana caranya Anda ngasih nilai rupiah ke kesejahteraan karyawan. Susah kan? Ditambah lagi, standar global masih terus disempurnain, dan banyak manajer masih ditekan buat fokus ke untung kuartal depan, bukan dampak 10 tahun dari sekarang. Ini semua tantangan yang sangat nyata. Dan kutipan ini benar-benar ngena banget ke inti masalahnya. Pergeseran dari pola pikir yang cuma ngejar untung jangka pendek ke visi jangka panjang yang mencakup tanggung jawab lebih besar, itu adalah rintangan mental yang harus dilewati banyak organisasi. Tapi justru disitulah kesempatannya. Perusahaan yang berhasil lewatin tantangan ini bukan cuma jadi lebih bertanggung jawab. Mereka itu membuka pintu buat inovasi, nemuin cara baru buat mengoptimalkan sumber daya, dan pada akhirnya membangun fondasi buat pertumbuhan jangka panjang yang lebih kuat dan berkelanjutan. Jadi intinya apa? Akuntansi itu lagi berevolusi. Dari yang tadinya cuma pencatat angka, sekarang jadi pencerita kisah utuh sebuah perusahaan. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting untuk masa depan. Saat kita punya kekuatan untuk melihat semua dampak ini dengan jelas, apa yang akan Anda tuntut dari perusahaan tempat Anda belanja, berinvestasi, dan bekerja?